Mungkin sedikit update yang soal Teteh kan udah dicabut laporannya sama Alpilim. Itu gimana sih Teh tanggapannya Teh? Tanggapannya ya hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabut. Tapi kalau dia mau cabut ya nggak apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi, lebih ke fokus substansinya. Mungkin Teteh sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement dia? Ya bagus, harusnya dari awal aja gitu. Nah ini kan juga ada kabar simpang siur terkait Teteh mundur dari yayasan. Itu sebenarnya gimana sih Teh, mundur atau rehat atau seperti apa sih Teh? Oke. Per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain. Karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung itu nggak fair. Seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa atau gimana? Tanya yayasan ya, karena Mas Gedi sekarang yang penggantinya. Teh ini kan dari Alpilim sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Mungkin dari Teteh sendiri gimana sih Teh mungkin tanggapan? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan lah istilahnya. Oh gitu. Harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak. Seperti itu. Yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai ramai saya ada viral terkait saya nangis ya. Iya. Di media sosial itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti Teteh bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai selesai? Ikutin proses hukumnya. Teh mungkin dari Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan. Itu kan Teteh mundur tuh dibilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcast yang Denny Sumargo ya. Itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember, uangnya masih nggak bergerak satu perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi gimana Teh? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bank Desa seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah itu kan berucap ya, bisa dibilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah? Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu Teh. Diketawain aja. Sampai istilahnya merembet ke Mas Geri juga kan, bisa dibilang katanya Mas Geri ini siapa gitu. Baru bahas-bahas kok semester kuliah seperti itulah, mungkin tidak ada hak segitu. Sampai merembet ke Mas Geri sendiri, Teteh sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh ditanggapi ya, karena kalau mau nanya ke aku bingung jawabnya apa. Nggak boleh tanya sama Mas Gerinya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer Teh. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Teh, butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan sendiri? Karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa untuk tidak keluar dulu. Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Berarti per tanggal 2 kemarin sudah dirinya tanggal 26 betul. Tapi di akte notaris sudah diurus. Mungkinnya perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan berbeda. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan itu berbeda. Oke, kalau uang di yayasan ya uang di yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau bisa ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu.
pendapatan saya mengikuti yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya di sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen. Seperti itu. Teh, mungkin gimana sih caranya untuk aku sendiri bisa mendapatkan dana donasi tersebut? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus sendiri. Mendapatkan uang donasi. Enggak, jadi sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan gitu. Sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Tahan teh. Oke, cukup mati ke depan teh. Nah, ya segitu aja Bu. Udah tahan. Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi. Kita tahan teh. Oke teh, cukup. Masih utuh. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Apa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Bocor asli. Tapi nanti ke depan Teknopi tetap akan membantu lah, kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Teh mungkin terkait sidang ya, mungkin dari pihak aku sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya kita Tergugatnya kan yayasan ya, bukan kan bukan aku Teknopi. lagi. Iya, maksudnya tanggapan sedikit. Kalau Teknopi nggak punya kewenangan lagi. Untuk menjawab karena bukan bagian dari yayasan. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Gitu. Kok bisa disamakan dengan orang lain? Itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kamu. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih Teh? Mungkin tahun terberat kah mungkin di jalan? Terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita niat bantu
Teteh kan sempat nangis dari live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mengutip stres juga gitu. Mungkin dari sisi itu stresnya karena apa? Mungkin dalam setiap hari ada masalah katanya. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka dia nyerang personal gitu loh. Dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma satu dua, jadi kayak capek. Teteh kan Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadi. Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya, mungkin itu berita heboh terkait apa Teh? Kalau boleh tahu mungkin boleh spill sendiri. Berita heboh. Yang kata Teteh ada yang menghebohkan mungkin, nah itu kan Iya. Jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya. Kok dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya. Terkait Maksudnya kalau sayanya gak usah dipikir, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gitu. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, itu mungkin ramai Teteh. Mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan gitu? Oh, saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame gitu. 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, berita sudah rame, ya jadi bingung seperti apa. Oke Teh, mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin Teh nantinya, mungkin ke depannya gitu? Ada rencana apa? Enggak, belum ada pikiran sih. Ada rencana apa? Oh, pengen menyelesaikan masalah ini aja dulu. Hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal segala. Teh mungkin jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Iya. Mungkin seperti apa nih mungkin Teh? Ini apakah memang ini Itu bagian dari usaha saya mencari uang, ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya, ya. Sebenarnya kita kerja aja, konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu, itu agak lucu. Sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya, gimana cara kita bersyukur aja. Cukup. Ada rencana uang itu mau dibalikin aja ke Agus Teh biar cepat balik. Uangnya udah sengketa. Uangnya udah sengketa, ya? Teman-teman. Jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya. Itu harus dijalani karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Teh, ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang mendukung Teh dan akhirnya satu persatu pada mundur ya. Mungkin Teh tanggapannya seperti apa sih? Ya nggak apa-apa ya, karena kan kembali lagi itu hak masing-masing gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya, atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu, kalian orang baik yang mensupport saya di awal. Seperti itu. bikin donasi yang baru lagi ya, dan itu katanya sudah terkumpul lumayan banyak dan akan digunakan untuk menyangkut dalam waktu dekat. Tahu sempat beredar sampai juga katanya sudah tidak membutuhkan donasi yang dulu. Oh, udah nggak butuh. Oh, jadi nggak boleh.
itu tanggapannya ya alhamdulillah ya, sudah banyak yang bantu, karena selama ini pun dari kemarin kita melihat Pak KM ya Mbak udah banyak membantu, terus Pak AL juga dalam pengobatannya menyediakan fasilitas rumah sakit juga sudah membantu. Tergantung orang yang mau dibantu apa enggak sih, poinnya itu dari awal.